Menentang kuasa dewa bagian 258. Shen Xiang masih tidak tahu hal berbahaya apa yang akan dilakukan Yao Sumei dan Mu Jialan. Dia telah mencoba menyuarakannya sebelumnya, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Sepertinya orang yang kita tunggu tidak akan datang hari ini. Yao Sumei melihat ke langit dan berkata, "Kalau begitu aku akan keluar dan membeli sesuatu. Kamu ingin makan apa?" Mu Jialan memandang Shen Xiang, dia sangat sopan kepada Shen Xiang. "Makan saja daging binatang abadi atau semacamnya." Shen Xiang awalnya hanya mengatakannya dengan santai, tapi Mu Jialan mengangguk dan pergi. "Xiao Yang, belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Kami juga tidak akan mengambil izin bulan itu. Hal-hal yang ingin kamu lakukan dengan kami memang cukup berbahaya. Kamu baru saja datang ke alam surga, jadi kenaikannya tidaklah mudah." Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Yao Sumei ragu-ragu sejenak, lalu berkata. Shen Xiang menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir tentang saya, tapi mengapa kalian tidak menggunakan lebih banyak kristal spiritual untuk mengundang ahli yang lebih kuat?" Yao Sumei menghela nafas, "Saya akan segera menjadi Raja Abadi. Di tahap keabadian duniawi, kekuatan saya dapat dianggap relatif kuat. Jika saya perlu mengundang orang lain, maka itu adalah seseorang di tingkat Raja Abadi. Itu akan membutuhkan banyak kristal spiritual, dan bahkan Raja Abadi pun mungkin tidak dapat melakukannya." "Lalu ada apa?" Hati Shen Xiang gatal. "Yang penting kita perlu menangkap sesuatu. Setelah menangkapnya, kita mungkin akan diburu. Mengenai apakah akan ada Raja Abadi atau tidak, itulah yang aku khawatirkan." Yao Sumei berkata dengan suara rendah. Sebelumnya, Leng Yulan dan Sui Xianxian pernah berinteraksi dengan Yao Sumei dan ibunya sebelumnya, dan saat itulah mereka berada di alam suci dan mereka memiliki kesan yang baik terhadap pasangan ibu dan anak cantik ini. Tetapi ketika mereka dalam bahaya, Yao Sumei selalu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Wu Qianqian dan yang lainnya. Jika dia bisa membantu, Shen Xiang pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa pasangan ibu dan anak ini akan menghadapi krisis besar. Pada malam hari, Mu Jialan memberi Shen Xiang beberapa pakaian yang layak, karena di masa depan, Shen Xiang akan mengikuti mereka untuk jangka waktu tertentu. "Gantilah dan biarkan aku melihatnya." Mu Jialan tertawa. "Ayo makan dulu." Shen Xiang melihat potongan besar daging binatang panggang di atas meja. Dagingnya dilumuri bumbu harum. Shen Xiang tanpa basa-basi makan banyak daging, lalu pergi mandi dan mengganti pakaian yang diberikan Mu Jialan padanya. Meskipun dia memiliki penampilan yang sangat biasa saat ini, dia berganti pakaian emas yang indah, yang membuatnya terlihat sangat manusiawi. Setidaknya, dia tidak terlihat seperti orang kampung seperti sebelumnya. "Lumayan, jangan rusak." Mu Jialan mengangguk puas. Saat larut malam, Shen Xiang tinggal di kamarnya, tapi dia merasa tidak nyaman. Long Sui juga mengawasi sekeliling rumah kecil itu, karena ibu dan putrinya seharusnya berada dalam bahaya sekarang. Mereka tidak tidur, mata mereka terbuka, dan mereka tidak berbicara, kata Long Sui. Begitu mereka mulai berbicara, "Jika ada sesuatu yang penting, sampaikan kepada saya," kata Shen Xiang. Long Sui berkata lagi, "Mu Jialan berbicara, dengarkan." Melalui penggunaan teknik rahasia Long Sui untuk membalikkan suara, Shen Xiang dapat dengan jelas mendengar suara Mu Jialan. "Bukankah Xiao yang mengatakan itu?" Shen Xiang sudah naik selama bertahun-tahun, tapi kenapa tidak ada kabar sama sekali? Petik 2. Yao Sumei berkata, "Jika saya adalah Chen Xiang, saya juga akan meningkatkan kekuatan saya dengan cara yang sangat sederhana. Jika dia punya berita, alam surga pasti sudah meledak sejak lama, dan banyak ahli akan menatap benda-benda di tubuhnya. Aku sangat berharap bisa bertemu dengannya segera. Mungkin kita bisa." Sebelum Mu Jialan selesai berbicara, Long Sui berteriak, "Seseorang mendekat." Yao Sumei dan Mu Jialan juga merasakannya, dan segera berjalan turun dari tempat tidur menuju halaman. Ketika Chen Xiang menggunakan teknik perjalanan roh,
3 pria berpakaian hitam muncul di halaman. Mereka tiba dengan sangat cepat, dan Long Sui baru saja merasakannya, dan mereka telah tiba. Terlebih lagi, ini adalah wilayah surgawi Istana Abadi Banteng Surgawi, yang dipenuhi oleh para ahli. Waktumu hanya tinggal 2 bulan lagi, kamu harus menangkap sepasang kelinci Roh Kudus itu, atau kamu pasti akan mati. Salah satu pria berpakaian hitam berkata. Dari suaranya, sepertinya itu adalah seorang wanita. Mengerti, Yao Sumei berkata dengan dingin, kamu harus memberi kami lebih banyak petunjuk. Saat itu, Raja Abadi dari negeri Abadi Bunga Persiklah yang memperolehnya. Kemudian, dia mengatur seseorang untuk membawanya ke sini dan menjualnya kepada ketua istana-istana Abadi Banteng Surgawi. Raja Abadi itu kemudian memberikannya kepada orang misterius. Orang misterius itu kemungkinan besar adalah ketua istana dari Istana Surgawi Pedang Ilahi. Kata pria berpakaian hitam itu. Shen Xiang sudah tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mungkin dia akan mencuri kelinci itu. Setelah ketiga pria berpakaian hitam itu pergi, Shen Xiang memberitahu Sumei Yao dan Bai Youyu apa yang dia lihat dan dengar. Kelinci Roh Kudus benar-benar muncul, haha, ini soal 2 pelacur yang merebut kelinci itu lagi. Aku bertanya-tanya berapa banyak pria idiot yang akan tertipu oleh tipuan mereka. Sumei Yao tertawa, tapi tawanya membawa sedikit kekejaman. Shen Xiang dan Long Sui sedikit terkejut, dia langsung bertanya, saudara perempuan Mei Yao, mungkinkah kedua pelacur yang ingin mencuri kelinci itu adalah orang-orang yang menyiksamu dalam hal ini? Bukan mereka, tapi mereka juga salah satu musuh kita. Mereka menipu kita sebelumnya, dan sepertinya mereka ada hubungannya dengan musuh terbesar kita. Kata Sumei Yao. Kekuatan di atas alam surga semuanya adalah monster besar. Salah satu istana abadi manapun akan memiliki banyak kekuatan. Yao Sumei dan Mu Jialan ini benar-benar tidak beruntung. Mereka sebenarnya dipaksa melakukan hal seperti itu. Tidak peduli mereka berhasil atau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Kata Sumei Yao. Mereka semua berasal dari negeri abadi bunga persik, dan sepasang kelinci giok itu dijual dari negeri abadi bunga persik, itulah sebabnya mereka dipilih. Jika mereka berhasil mencurinya dari istana abadi pedang ilahi, saya pikir mereka pasti akan mencurinya dari negeri abadi bunga persik ditemukan. Menurut petunjuk itu, pasangan ibu dan anak tersebut harus mendekati pelayan nyonya istana saber ilahi. Bai Youyu berkata, mereka perempuan, jadi mudah untuk dekat dengan mereka. Tapi apa yang akan mereka minta dariku? Shen Xiang tidak mengerti mengapa Yao Sumei dan yang lainnya ingin mengundang orang luar untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Saat ini, Yao Sumei mengetuk pintu Shen Xiang dan berteriak, Xiao Yang, apakah kamu tertidur? Shen Xiang segera berdiri untuk membuka pintu dan bertanya, ada apa? Yao Sumei berkata dengan suara rendah, ikuti aku. Setelah itu, dia membawa Shen Xiang ke kamar mereka. Mu Jialan sudah menyiapkan formasi di dalam, dan jelas ingin mengatakan sesuatu yang penting. Namun, fakta bahwa 2 wanita dan 1 pria berada di ruang rahasia yang sama membuat Shen Xiang merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang harus kami lakukan sangat berbahaya, dan kami hanya punya waktu 2 bulan. Yao Sumei meminta Shen Xiang untuk duduk dan berkata dengan suara serius. Tentang apa itu? Meskipun Shen Xiang sudah tahu bahwa mereka akan mencuri kelinci giok, dia tidak tahu apa yang mereka ingin dia lakukan. Yao Sumei berkata dengan suara yang dalam, kami ingin mencuri 2 kelinci, tapi tempat itu sangat sulit untuk dimasuki, tapi kami sudah punya cara, ketika saatnya tiba, Anda harus bekerja sama dengan kami. Shen Xiang mengangguk, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Wajah Mu Jialan juga menjadi sangat serius. Terlihat jelas bahwa mereka berada di bawah banyak tekanan. Kami akan mengatur agar Anda melakukan apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Ayo pergi sekarang. Di tengah malam, Yao Sumei dan Mu Jialan membawa serta Shen Xiang saat mereka berjalan di sepanjang jalan mewah. Meskipun saat itu tengah malam, alam surgawi masih sangat bising.
Shen Xiang mengikuti sepasang bunga ibu dan anak yang menakjubkan ini. Setelah melewati beberapa jalan, mereka sampai di depan gerbang sebuah villa. Shen Xiang tidak tahu villa apa ini. Itu tidak memiliki nama, dan tidak ada penjaga di gerbangnya. Yao Sumei datang ke pintu dan mengetuknya dengan lembut. Setelah menunggu beberapa saat, seorang pria paruh baya membuka pintu dan menyambut Yao Sumei dan yang lainnya masuk. Namun, ketika Shen Xiang masuk, dia tersapu oleh beberapa indera ilahi yang kuat. Tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh pada dirinya. Ada beberapa raja abadi, kata Long Sui. Tidak heran tempat ini tidak membutuhkan penjaga. Dengan beberapa raja abadi di sini, hanya raja abadi yang berani menerobos masuk. Yao Sumei dan Mu Jialan membawa Chen Xiang berkeliling villa dan akhirnya tiba di paviliun 3 lantai yang dibangun dari batu giok putih. Jelas sekali bahwa ini bukanlah tempat biasa. Ada 3 raja abadi di dalam. Long Sui berkata lagi. Chen Xiang tahu bahwa dia harus berhati-hati nanti. Setelah memasuki paviliun giok putih, Yao Sumei dan Mu Jialan pertama-tama menyuruh Chen Xiang duduk di aula dan menunggu. Kursi, lantai, pilar dan sebagainya di dalamnya semuanya terbuat dari batu giok putih. Sangat aneh, dan tidak ada yang tahu bahwa akan ada orang yang menyukai gaya arsitektur seperti ini. Setelah menunggu beberapa saat, seorang wanita cantik mengenakan gaun seputih salju keluar, wajahnya cantik dan dingin, dan ketika matanya menyapu, itu memberikan perasaan yang sangat dingin kepada orang-orang, seolah-olah mereka berada ribuan mil jauhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura bangga dan menyendiri. Dia sebenarnya, itu adalah Raja Abadi, sangat familiar. Mungkinkah itu dia? Bai Youyu berkata dengan heran. Itu gadis kecil itu. Aku tidak menyangka dia akan tumbuh begitu besar. Su Meiyao terkikik, bajingan kecil, kecantikan di depanmu bukanlah manusia. Dia adalah setan bunga yang berubah dari teratai salju berumur 10.000 tahun, sama seperti Lu Qinlian. Shen Xiang bertanya, apa yang lucu tentang itu? Kamu kenal dia? Gadis kecil ini sangat kuat, dan dia pandai bergaul dengan laki-laki, terutama laki-laki jahat itu. Dikatakan bahwa jika seorang pria tidak jujur, dan ingin melakukan sesuatu yang buruk di suatu tempat, dia dapat merasakannya, dan kemudian menggunakan salah satu kemampuannya untuk membekukan benda itu sampai mati. Saat itu, ketika dia masih seorang gadis muda, dia menyebabkan banyak pria menderita. Su Meiyao tertawa. Shen Xiang sekarang mengerti mengapa Yao Sumei ingin mengujinya, sebenarnya memiliki hubungan seperti itu. Bai Youyu berkata, saya pikir dia akan menjadi seperti kakak muda di masa depan, tapi saya tidak menyangka dia tidak akan menjadi seperti itu. Su Meiyao tertawa, dia awalnya adalah teratai salju, jadi tidak ada salahnya bersikap sedingin kamu, kakak senior. Aku sangat menyukai wanita seperti kakak senior. Gadis kecil Yu Suelian ini sebenarnya adalah pelayan nyonya Istana Pedang Ilahi, namun, baginya untuk bisa memelihara kelinci giok di sini, sepertinya posisinya di Istana Abadi Pedang Ilahi tidaklah rendah. Kata Bai Youyu. Yu Suelian saat ini sedang menatap Shen Xiang, dia tahu bahwa Shen Xiang saat ini sedang linglung, ada 3 wanita cantik duduk di aula, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Yang kecil, ini adalah Raja Iblis Teratai Salju. Dia adalah salah satu dari 10 Raja Agung di Istana Abadi Pedang Ilahi, kata Yao Sumei. Shen Xiang segera membungkuk kepada Yu Suelian, junior yang Yue menyapa Raja Iblis Teratai Salju. Meskipun wajah Yu Suelian dingin, dia memiliki kesan yang baik terhadap Shen Xiang. Dia dengan ringan melambaikan tangan gioknya dan berkata, sama-sama, silakan duduk. Yao Sumei dan Mu Jialan mengikuti di belakang. Sementara Shen Xiang berjalan di belakang. Dia merasa ketiga wanita di depannya sudah tidak peduli dengan kehidupan mereka lagi, hingga sebenarnya ingin diam-diam menelan sepasang kelinci giok itu. Mereka pasti akan dicurigai oleh 3 istana abadi, dan pada saat itu, mereka pasti akan dicurigai, terlibat. Tiba di kamar Yu Suelian, sebuah piring batu giok besar diletakkan di atas meja batu giok.
Shen Xiang dan ketiga gadis itu mengelilingi meja, dan beberapa gambar muncul di piring batu giok. Mereka bisa melihat 4 kelinci seputih salju yang memancarkan cahaya warna-warni seputih salju, berlarian di dalam ruangan batu, dan di dalam ruangan batu, ada 2 wanita tua duduk di dalam dengan mata tertutup, beristirahat. Sebenarnya ada 4 kelinci roh kudus. Shen Xiang diam-diam terkejut. Kedua orang tua ini sama-sama Raja Abadi. Sumei dan aku akan memikirkan cara untuk mengusir mereka. Yu Suelian berkata langsung, lalu dia dengan ringan menyentuh pelat batu giok, dan pemandangan itu melompat keluar ruangan batu. Itu adalah halaman kecil, dan ada lebih dari 10 wanita cantik dan menawan di sana, mengenakan pakaian yang sangat tipis, hampir telanjang bulat, tetapi Shen Xiang tidak tergerak. Laner bertanggung jawab atas wanita di luar, dan yang terakhir adalah jalan menuju ruang batu. Yu Suelian menyentuh pelat batu giok itu lagi, tapi warnanya gelap gulita, dan kemudian muncul gambar samar. Itu adalah wanita yang benar-benar telanjang, dengan sosok yang menggairahkan dan kulit seperti batu giok. Seseorang dapat dengan jelas melihat hal-hal indah yang membuat darahnya membengkak. Wanita ini bertanggung jawab atas bagian ini. Selama kamu menghadapinya, gunakan ini untuk membuka pintu susunan ruang giok untuk memelihara kelinci. Masuklah dan masukkan keempat kelinci giok itu ke dalam tas binatang abadi ini. Yu Suelian memberi Chen Xiang beberapa hal. Dia sekarang semakin puas dengan Chen Xiang, karena ketika Chen Xiang melihat wanita-wanita menawan dan mempesona, serta tubuh batu giok yang menggoda itu, dia tidak tergerak sama sekali. Terlebih lagi, ketika dia mendengarnya mengatakan hal ini, dia juga tetap tenang. Bagaimana kalau aku keluar? Shen Xiang bertanya. Temui kami. Aku punya disarai transmisi sekali pakai di sini yang bisa membuat kita menjauh dari istana abadi banteng surgawi. Yu Suelian berkata, awalnya, kami berencana untuk mengambil tindakan dalam 1 atau 2 bulan, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan. Kami akan melakukannya sesegera mungkin. Anda harus menjaga kondisi Anda setiap saat. Shen Xiang menggosok hidungnya dan bertanya, mengapa kamu tidak mencari wanita untuk hal semacam ini? Lebih nyaman bagi wanita, bukan? Yu Suelian berkata, aku tidak bisa, karena orang yang membuka pintu susunan ruang giok pasti seorang laki-laki. Meskipun aku adalah Raja Abadi di bawah Master Istana Pedang Ilahi, dia masih sangat waspada terhadapku. Itulah sebabnya dia sengaja mengaturnya seperti ini. Aku tidak bisa langsung membuka pintu susunan itu, tapi dia tetap memberiku benda ini. Shen Xiang mengerutkan kening, dan berkata, kalau begitu, dia sengaja mengujimu, karena selain kamu dan 2 wanita tua Raja Abadi, tidak ada orang lain yang bisa membuka pintu susunan. Yu Suelian mengangguk, benar, setelah mendapatkan kelinci giok, kita akan terbang jauh, dan mereka harus pergi ke Istana Abadi Bulan Salju untuk melapor. Tidak bisakah kita memiliki masing-masing satu? Meskipun aku tidak tahu jenis kelinci apa ini, dia pasti sangat kuat. Kata Shen Xiang. Tidak, jika seseorang menggunakan darah kelinci giok ini, dia hanya akan... Sebenarnya banyak orang yang tidak mengetahui bahwa penguasa istana dari Istana Abadi Bulan Dingin dan Istana Abadi Bulan Salju semuanya adalah laki-laki. Ada banyak wanita di 2 istana abadi ini, dan mereka juga sangat kuat, itu karena kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Kata-kata Yu Suelian mengejutkan Chen Xiang. Su Meiyao dan Bai Youyu juga tidak tahu. Ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Shen Xiang harus ingat, di masa depan, dia tidak akan pernah menyentuh wanita di Istana Abadi Bulan Salju dan Istana Abadi Bulan Dingin. Dia bahkan tidak ingin melihat mereka. Nah, dia tahu kenapa kelinci Roh Kudus dijual. Ternyata laki-laki tidak bisa menggunakannya, kecuali mereka tidak keberatan menjadi perempuan. Tapi aku masih menginginkannya, kata Shen Xiang. Dia tidak bisa menggunakannya, tapi wanitanya bisa. Untuk apa kamu menginginkannya? Jika benda ini dijual hanya akan menimbulkan bencana yang fatal. Ini akan sangat berbahaya, dan itu juga akan dirasakan oleh Istana Abadi Bulan Salju dan Istana Abadi Bulan Dingin. Terlebih lagi, jika kelinci giok bersentuhan dengan manusia dalam waktu yang lama,
ia akan menghilang dengan sendirinya, sehingga Sue Yue dan Istana Abadi Bulan Dingin tidak akan dapat menyimpannya setelah jangka waktu tertentu. Meskipun mereka memilikinya, semua menjadi wanita. Apa yang Yu Suelian katakan adalah kebenaran, dia merasa memberikannya kepada Shen Xiang hanya akan sia-sia. Berikan saja padaku, aku sangat menginginkannya. Kata Shen Xiang, masalah yang disebutkan Yu Suelian bukanlah masalah sama sekali. Mu Jialan memandang Shen Xiang dengan aneh, dan tiba-tiba tertawa, jangan bilang kamu ingin menjadi seorang wanita. Oh benar. Kamu tampaknya sangat menahan diri terhadap wanita, mungkinkah? Mendengar perkataan Mu Jialan, Yu Suelian dan Yao Sumei tidak bisa menahan tawa. Tidak mungkin, aku akan menggunakannya untuk wanitaku. Singkatnya, beri saya satu saja, kata Shen Xiang. Baiklah kalau begitu, jika kamu bisa menyelesaikan tugas ini, tidak ada salahnya memberimu satu. Meskipun Yu Suelian terlihat dingin, setelah berinteraksi dengannya selama beberapa waktu, dia merasa bahwa wanita itu sangat ramah dan mudah didekati. Mendengar bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan kelinci Roh Kudus, ketiga wanita di atas ring sangat bersemangat, terutama Long Sui. Dia telah mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Shen Xiang ketika saatnya tiba. Darah kelinci Roh Kudus memungkinkan mereka memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, tidak seperti Shen Xiang, yang perlu menjalani segala macam pelatihan yang menyiksa, jadi mereka menantikannya. Nyonya Yao, mengapa kamu diancam? Jika kamu tidak kembali dan melapor, tidak bisakah kamu mengambil kelinci giok dan melarikan diri bersama Raja Iblis teratai salju? Shen Xiang bertanya. Kita akan membicarakannya ketika kita berhasil. Yao Sumei menghela nafas. Menyebutkan hal ini membuat suasana hatinya sangat buruk. Pergi dan istirahatlah. Pertahankan kondisi terbaikmu setiap saat, kata Yu Suelian. Shen Xiang juga tinggal di villa dan tinggal di paviliun giok putih. Dia menyadari bahwa masih ada beberapa makhluk abadi di paviliun giok putih, dan mereka semua berada dalam tahap akhir budidaya. Saat itu fajar, dan Shen Xiang harus mengikuti Yu Suelian. Yao Sumei dan Mu Jialan juga berada di sisinya, tetapi mereka tidak dapat bergerak hari ini, karena ketika Yu Suelian melihatnya, dia menggelengkan kepalanya ke arahnya. Di aula, Chen Xiang duduk di sana dan makan beberapa makanan ringan dan jus buah. Ini semua adalah barang-barang yang dijual dengan harga sangat tinggi di luar, dan ketika dia sedang makan, dia diam-diam memberikan beberapa kepada tiga wanita di dalam ring. Karena ini semua dianggap sebagai makanan lezat di alam surga, meskipun tidak memiliki kegunaan praktis, namun tetap sangat menyegarkan. Mu Jialan menjelaskan, hanya saja dan immortal ini akan memurnikan beberapa pil di tempat dan menampilkan keterampilan pemurnian pilnya, kemudian, berbagai kekuatan akan menawar dan memperjuangkan dan immortal ini untuk mengambil alih pasukan mereka sendiri, yang setara dengan mempekerjakan dan immortal ini. Shen Xiang tiba-tiba tercerahkan, dan tertawa, saya pikir saya akan menonton dan immortal bermain dengan monyet. Mu Jialan terkekeh, status dan immortal sangat tinggi, meskipun banyak kekuatan besar memiliki dan immortal, tetapi dan immortal itu sangat sombong, dan sebagian besar waktu, mereka melakukan hal-hal mereka sendiri, jadi ketika mereka memiliki beberapa abadi obat-obatan, dan immortal itu tidak gratis, atau memang gratis hilang untuk sementara waktu, jadi mereka hanya bisa mempekerjakan dan immortal lain untuk menahan mereka sementara waktu. Yu Suelian berkata, jika itu adalah negara abadi yang sangat besar, dan abadi di dalamnya akan berbeda, dan abadi itu akan jauh lebih patuh, karena negara abadi akan memerlukan sejumlah besar pil berlevel tinggi untuk mendukungnya, biasanya, dan immortal ini harus mengurus obat-obatan abadi. Jika saatnya tiba, mari kita lihat bersama. Kita mungkin akan langsung bertemu dengan pil pelelangan dan immortal itu. Saat itu sore hari, dan Shen Xiang sangat menantikannya, karena pada saat itu, banyak orang dengan status di wilayah surga banteng surgawi akan berkumpul. Pasti akan ada banyak ahli, dan bahkan Nyonya Asgard pun akan datang. Lokasinya berada di Istana Abadi Banteng Surgawi, di Istana Megah di tengah alam surgawi.
Shen Xiang, Yu Suelian dan dua gadis cantik lainnya naik kereta dan pergi ke sana. Ketika mereka turun dari kereta, banyak orang yang melihat bahwa dia bersama dengan ketiga gadis itu, dan wajah mereka dipenuhi rasa cemburu, padahal dia hanya seorang pengikut. Di dalam istana, Shen Xiang turun dari kereta dan mengikuti di belakang Yu Suelian dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia melihat kekuatan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua sangat kuat, ada lebih dari 10 raja abadi, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia abadi periode akhir. Kekuatan periode akhir keabadian manusia dianggap cukup bagus di alam surga, ini karena setelah menjadi abadi melalui nirwana, setiap peningkatan alam sangatlah sulit. Oleh karena itu, meskipun ada banyak orang di alam surga, raja abadi masih sangat sedikit. Ada banyak manusia abadi, tetapi mereka semua berada di tahap awal pertengahan. Saya melihat seseorang yang saya kenal. Shen Xiang berkata dengan suara rendah. Sungguh sial, Mu Jialan mendengus, karena kenalan yang dibicarakan Shen Xiang adalah dua pemuda sebelumnya, penjaga negeri abadi bunga persik. Yang mengejutkan Shen Xiang bukan hanya dua kenalannya ini, ada juga seseorang yang lebih dia kenal, Wang Qiongjin. Itu wanita tua itu lagi. Kenapa dia ada di sini? Shen Xiang melihat Wang Qiongjin seperti bulan yang dikelilingi bintang, di sampingnya ada sekelompok besar orang, termasuk beberapa raja abadi. Berjalan di jalan raya, tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Mengetahui bahwa ada orang seperti itu di belakang mereka, orang-orang di depan semua pindah ke samping, membuka jalan, dan tidak ada yang berani mengikuti di belakang mereka. Hanya ketika mereka melihat sekelompok orang ini memasuki istana abadi banteng surgawi barulah mereka berani melangkah ke jalan itu. Istana api ilahi memang seperti ini, tapi hanya itu saja. Bukankah Wang Qiongjin harus berlari kembali dengan ekor di antara kedua kakinya di Ditian? Saya benar-benar tidak mengerti, mereka memiliki 3 raja abadi dan banyak raja abadi. Di dunia di mana kekuatan keseluruhannya sangat lemah, seorang raja abadi benar-benar mati dan berlari kembali seperti anjing liar. Yu Suelian berkata dengan lembut. Shen Xiang diam-diam senang di hatinya, karena ini ada hubungannya dengan dia. Raja abadi yang mati dibunuh olehnya. Ini semua karena mereka terlalu sombong. Bukan hanya mereka, bahkan negara abadi Tongtian dan negara surgawi Domain Seng semuanya sangat menderita di bawah. Jika suatu hari Ditian tumbuh besar, orang-orang di sana pasti akan sangat kuat, kata Yao Sumei. Dia datang dari sana lagi, jadi dia tahu yang terbaik. Namun, Yu Suelian menganggukkan kepalanya, aku tahu, itu semua karena bocah nakal bernama Shen Xiang, kan? Orang ini memiliki pembunuh iblis naga hijau, yang diciptakan oleh leluhur istana abadi pedang ilahi. Istana abadi sabar ilahi selalu memikirkan cara untuk menemukan orang ini dan mengambil kembali pedang ilahi. Bermimpilah, Shen Xiang mencibir di dalam hatinya. Jika dia terprovokasi, dia akan mengambil palu dewa dan menghancurkan istana abadi sabar ilahi hingga berkeping-keping. Setelah memasuki istana abadi banteng surgawi, tempat itu sangat luas, dengan teras besar di tengahnya. Saat menaiki tangga, seseorang dapat berdiri di koridor dan melihat ke bawah, dan di area kosong di bawah teras, itu akan menjadi tempat di mana dan Immortal akan menampilkan keterampilan pemurnian pil mereka. Yu Suelian membawa Shen Xiang dan yang lainnya ke suatu tempat di lantai 3, sebagian besar orang di sini adalah raja abadi, tetapi mereka tidak menyapa Yu Suelian. Jelas terlihat bahwa dengan penampilan Yu Suelian yang dingin, banyak orang tidak berani datang dan menyambutnya. Ini bagus juga, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Shen Xiang bersandar di pagar dan melihat beberapa tungku pil berbentuk menara di bawah. Semuanya berkualitas tinggi dan semuanya merupakan peralatan abadi kelas atas. Bagaimanapun, mereka digunakan oleh dan Immortal. Orang-orang dari istana surgawi penekan iblis ada di sini, apakah daya tarik mantra iblis penyerap jiwa sehebat itu? Seseorang berbisik. Shen Xiang segera melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat sekelompok orang mengenakan pakaian emas, tubuh mereka bersinar dengan cahaya keemasan suci,
ketika mereka masuk, aura mereka jauh lebih kuat dari Istana Dewa Api sebelumnya, meski jumlah orangnya tidak banyak. Wang Qiongjin berada di sisi pagar di lantai 2, ketika dia melihat orang-orang dari Istana Surgawi Penekan Iblis tiba, wajahnya menjadi jelek, karena dia adalah Raja Iblis dan membenci kekuatan Istana Surgawi Penekan Iblis yang secara khusus menahannya. Istana Surgawi Penekan Iblis juga sangat kuat di alam surga, dan memiliki peringkat. Meskipun mereka telah memperebutkan kekuasaan selama bertahun-tahun, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak melemah. Beberapa orang mengatakan bahwa jika segel suci penekan iblis bisa kembali, Istana Surgawi Penekan Iblis pasti akan menjadi kekuatan terkuat. Tentu saja, Shen Xiang tidak akan dengan bodohnya mengambil segel penekan iblis suci dan berteriak ke Istana Surgawi Penekan Iblis untuk memperjuangkan posisi Hall Master. Yu Suelian merasakan aura sekelompok orang dari Istana Surgawi Penekan Iblis, dan sedikit mengernyit. Dia adalah iblis, dan membenci aura semacam ini. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara menahan diri. Saat ini, para iblis di alam surga hidup bersama secara harmonis. Yu Suelian mendengus. Setelah menunggu beberapa saat, hampir semua orang sudah datang. Pada saat ini, Ketua Istana Abadi Banteng Surgawi muncul dan memasuki pusat Istana Abadi bersama beberapa dan abadi. Dalam imajinasi Shen Xiang, Master Istana Banteng Surgawi harusnya mirip dengan sapi, tetapi dia tidak berharap dia menjadi seorang pemuda yang terpelajar dan anggun. Namun, ini adalah Raja Abadi yang asli. Untuk dapat mengendalikan Istana Abadi yang begitu besar dan menentukan aturan ketat yang tidak akan dilanggar oleh orang lain, ini sangatlah sulit. Sejujurnya, sudah lama sekali sejak Istana Abadi Banteng Surgawi begitu semarak. Alasan mengapa tempat ini begitu ramai dan begitu banyak orang berkumpul di sini adalah karena serangkaian seni iblis. Oleh karena itu, kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang beberapa dan immortal agar teman-teman kami yang berencana tinggal lama di sini dapat memiliki waktu yang lebih baik, kata Ketua Istana Banteng Surgawi dengan lembut sambil tersenyum. Mantra iblis penyerap jiwa memang memiliki banyak kekuatan iblis. Meskipun banyak orang benar yang memarahi seni iblis ini, mereka sangat ingin mendapatkannya, karena jika mereka sangat kuat, mereka dapat menggunakan mantra iblis penyerap jiwa untuk mencari ingatan orang lain dan mengambil alih ingatan mereka sebagai milik mereka. Ini hanyalah bagian yang paling kuat. Sebagian besar ahli di sini telah memastikan bahwa mantra iblis penyerap jiwa telah muncul sebelumnya, karena mereka semua telah melihat anjing surgawi tempat Shen Xiang menggunakan mantra penyebar jiwa. Anjing itu masih ada di sini, dan orang-orang sering pergi dan memeriksanya. Meskipun tidak ada petunjuk sekarang, banyak ranker yang akan terus mencari di sini. Kebanyakan orang yang mencari teknik budidaya semacam ini khawatir akan membuang-buang waktu. Saat itu, Guru Sumei Yao dan Bai Youyu, untuk menemukan beberapa teknik budidaya yang kuat, tidak mengherankan jika mereka akan mencari selama ribuan tahun. Namun, Shen Xiang juga curiga bahwa kelompok orang ini mungkin datang untuk kelinci roh kudus juga, sesuatu yang memungkinkan orang untuk mengolah tubuh petapa surgawi pasti tidak kalah menariknya dengan mantra iblis penyerap jiwa. Dan immortal ini semuanya terkenal. Saya akan memperkenalkan mereka satu persatu. Sekarang, mari kita lihat bagaimana mereka bersaing dalam pemurnian pil. Setelah penguasa Istana Banteng Surgawi selesai berbicara, dia berdiri di samping dan membiarkan kelima dan immortal menunjukkan keahlian mereka. Shen Xiang tidak mengenali dan immortal ini, begitu pula Sumei Yao, mereka seharusnya menjadi bintang yang sedang naik daun. Shen Xiang dapat memastikan dari api Qi yang meluap dari tubuh mereka bahwa dan immortal ini semuanya memiliki jiwa api. Namun, dia merasa Sumei Yao lebih kuat lagi, karena Sumei Yao tidak memiliki jiwa api dan begitu kuat dalam alkimia. Ini berarti pencapaiannya dalam alkimia sangat tinggi, dan jika dia memiliki jiwa api, dia akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, 5 ahli pil akan bersaing dalam menyempurnakan pil pemanjang kehidupan, kata penguasa Istana Banteng Surgawi, yang segera menyebabkan para penonton mulai berdiskusi dengan suara pelan. Pil pemanjang hidup ini adalah pil tingkat surga tingkat rendah.
Memakannya setidaknya dapat memperpanjang umurnya 2 tahun, dan paling banyak dapat memperpanjang umurnya puluhan tahun. Namun, memakannya terus-menerus tidak akan ada gunanya, kata Sumei Yao. Di antara pil tingkat surga tingkat rendah, ada lebih banyak orang yang ingin membelinya. Chen Xiang juga berencana mendapatkan beberapa bahan obat untuk dipraktikkan di masa depan. Berapa harga pil pemanjang hidup ini? Shen Xiang bertanya pada Yu Suelian. 10.000 kristal spiritual per pelet lebih tinggi daripada banyak pelet tingkat surga tingkat rendah, Yu Suelian berkata, kesulitan pemurniannya tidak tinggi, alasan utamanya adalah bahan obatnya sulit untuk dibudidayakan, dan memiliki efek memperpanjang umur seseorang. Itulah sebabnya dijual dengan harga segitu. Banyak orang yang mati-matian berusaha mendapatkan kristal spiritual untuk membeli pil jenis ini untuk memperpanjang hidup mereka. Sangat mudah untuk menjualnya. Shen Xiang mengangguk, dan bertanya lagi, apakah dan immortal ini sangat terkenal? Yao Sumei menjawab, tentu saja ada, ini semua adalah dan abadi tingkat 2. Mereka yang dapat memurnikan pil abadi tingkat 2, biasanya hanya dan abadi semacam ini yang memiliki ketenaran. Pil abadi berasal dari kelas 1 hingga kelas 9, dan hal yang sama berlaku untuk dan immortal. Duhai yang diketahui Shen Xiang di alam suci dan adalah dan abadi kelas 3, yang dianggap cukup bagus. Kompetisi dan immortal bukanlah kompetisi untuk memurnikan pil abadi, karena akan memakan waktu yang lama. Lebih jauh lagi, ramuan kelas abadi sangat langka, dan memurnikannya di lingkungan seperti ini sangatlah mudah. Keuntungannya tidak menutupi kerugiannya, jadi itu seperti menyempurnakan pil tingkat surga tingkat rendah. Bahkan jika itu untuk menyempurnakan pil tingkat surga tingkat rendah, itu masih membutuhkan waktu. Ketika Shen Xiang melihat bahwa mereka menggunakan alkimia peramalan, dia tahu bahwa dia harus menunggu setidaknya 1 hari. Bukankah terlalu membosankan hanya mengamati pil seperti ini? Kenapa kita tidak bertaruh? Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua di lantai 2. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar lelaki tua itu, tetapi tempat lain dipenuhi orang. Terlihat tidak ada yang berani mendekati lelaki tua itu, jadi latar belakangnya tidak boleh kecil. Tuan Racun Alis Putih, orang ini selalu suka mencari masalah. Yu Suelian mendengus pelan. Orang tua ini hanya memiliki sedikit kerutan di wajah dan punggungnya yang bungkuk. Namun, rambutnya hitam dan alisnya seputih salju. Selain itu, mereka sangat panjang dan digantung. Wajahnya yang tersenyum terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi dia adalah ahli racun. Pantas saja tidak ada yang berani mendekatinya. Wang Qiangjin berkata, saya khawatir Anda tidak akan mampu membelinya, jadi saya yakin Penatua Rui dari Istana Api Ilahi saya akan menang. Jika saya menang, setiap orang yang berpartisipasi dalam taruhan harus memberi saya 1 juta kristal spiritual. Jika aku kalah, aku akan memberimu 1 juta kristal spiritual. Raja Racun Alis Putih jelas tidak takut sama sekali pada Raja Iblis Wang Qiangjin, dan terkekeh 1 juta kristal spiritual. Itu terlalu sedikit. Petik 2. Penatua Rui dari Istana Api Ilahi adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah menyala. Chen Xiang mengenalinya dengan sekali pandang. Tungku alkimia setinggi 2 orang, dan tampak seperti pagoda kecil berwarna merah menyala. Terlebih lagi, energi api yang dikeluarkan dari tubuhnya lembut dan kencang, memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang. Pada saat ini, banyak orang yang berpartisipasi, berpikir bahwa Penatua Rui tidak akan mendapat tempat pertama, meskipun industri pil Istana Api Ilahi adalah salah satu eksistensi terkuat di alam surga, peluang Elder Rui menang melawan 4 dan immortal tidaklah tinggi. Istana Api Ilahi ini sangat percaya diri. Sudah ada lebih dari 60 orang yang berpartisipasi, jika kita kalah, kita akan kehilangan 60 juta kristal spiritual. Kata Yao Sumei, meskipun dia memiliki beberapa kristal spiritual di sisinya, itu masih jauh dari sebanding dengan ini. Shen Xiang melihat bahwa Yu Suelian dan Yao Sumei tidak memiliki niat untuk bergabung, jadi dia tahu bahwa mereka sangat berhati-hati dan tidak tertarik dengan hal-hal ini.
Long Sui berteriak, cepat dan panggil kamu untuk berpartisipasi, bahwa tungku pil Penatua Rui terlalu rusak, saya bisa masuk dan menimbulkan masalah. Shen Xiang berkata, apakah Anda percaya diri? Bagaimana jika saya ketahuan? Long Sui dengan lembut mendengus dan berkata, dasar bodoh, tidak bisakah kamu berjudi saja jika Anda belum memiliki 1.000.000 kristal spiritual saat itu, pinjamlah dari 2 wanita di samping Anda. Di masa depan, hal-hal yang harus Anda lakukan untuk mereka akan memberi mereka lebih dari 1.000.000 kristal spiritual, dan Anda harus mempertaruhkan hidup Anda dan diburu. Petik 2. Shen Xiang juga langsung berteriak, mengatakan bahwa dia ingin berpartisipasi dalam taruhan. Dia langsung dimelototi oleh Wang Qiangjin, jika bukan karena dia bisa muncul di tempat seperti itu, yang lain pasti akan berpikir bahwa dia tidak mampu membelinya. Long Sui tertawa, tunggu saja kristal spiritualnya. Yao Sumei dan Yu Suelian sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan begitu murah hati dan berani bermain seperti ini. Yao Sumei dan Mu Jialan sama-sama tahu orang seperti apa, Xiao Yang itu, sebelumnya, ketika mereka berada di luar alam surgawi, dia terlihat sangat sedih. Jadi, kamu sangat kaya. Mu Jialan memutar matanya ke arahnya. Aku bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun di tubuhku saat ini, tapi pria itu pasti akan kehilangan. Shen Xiang tertawa. Jika kamu kalah dan tidak mampu membelinya, tunggu saja sampai istana api ilahi membunuhmu. Mu Jialan berkata dengan cepat.